Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Bu Miftah. Di sini ketemu lagi ya untuk mapel praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Untuk subbab jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Soal ini dikopi dari P2 KPTK 2. Selanjutnya, mari kita bahas ya. Yang pertama, soal pertama, untuk jurnal penyesuaian itu biasanya bukti transaksinya berupa memo. Ya. Memo itu biasanya dari mana? Dari kan memo itu termasuk bukti transaksi intern. Nah, karena intern itu kan bagian dari dalam perusahaan. Nah, kalau contoh di sini itu dari kepala bagian akuntansi untuk teknisi akuntansi. Nah, informasinya di sini dituliskan bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham RUPS disepakati bahwa jumlah dividen atas laba perusahaan tahun 2016 sejumlah 3.750 per saham. PPh pasal 23 atas dividen adalah 10%. Oke, dari informasi tersebut, kalau kalian bingung, kalian bisa cek langkah mengerjakannya. Oke, simak terus ya. Langkah mengerjakan. Pertama, buka soal. Buka soal di bagian awal banget, itu kan di situ ada tulisan komposisi saham. Nah, komposisi saham itu dipegang oleh 4 orang. Nah, masing-masing lembar saham itu ada 2.500, maka ada 10.000 lembar saham. Nah, kemudian dividen per saham tadi kan diketahui dividennya itu adalah 3.750. Yang ini tadi. Nah, makanya di sini 10.000, yang ini 10.000 lembar dikali 3.750. Maka hasilnya adalah total dividen 37.500.000 rupiah. Pencatatannya bagaimana? Kita cek ya. Untuk jurnalnya, pertama dividen tadi kita udah ngitung kalau dividennya itu 37.500. Nah, 37.500 itu didapatkan dari 10.000 dikali 3.750. Oke, selanjutnya bagaimana menghitung PPh? PPh tadi kan diketahui di soal di memonya. PPh pasal 23 atas dividen adalah 10%. Maka dari itu dividen tadinya 37.500, 10% dari 37.500, 37.500 adalah 3.750. Ini namanya PPh pasal 23. PPh-nya bertambah di posisi kredit 3.750. Nah, utang dividennya jadinya berapa? Selisih antara dividen dengan PPh pasal 23. Jadinya hasilnya utang dividen utang bertambah ada di posisi kredit 33.750. Nah, bagi kalian yang bingung dividen itu apa, Ibu kembalikan lagi ingatan kalian tentang ini nih. Kalau perusahaan itu yang baik, yang udah bonafit, biasanya mereka mempunyai atau mengeluarkan saham, maka akan ada investor-investor yang menginvestasikan uangnya. Maka dari itu, ketika perusahaan laba, maka labanya itu namanya dividen. Ketika laba itu dibagi ke investor, maka yang tadi kita hitung ya, yang tadi ini per lembar sahamnya berapa, nah barulah dikali dengan harga lembar per sahamnya. Oke, paham ya? Selanjutnya, soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, memo juga ya. Ini dari kepala bagian akuntansi untuk teknisi akuntansi dengan nomor bukti transaksi BM02. Nah, di sini informasinya adalah rekening koran bank. Rekening koran bank per 31 Desember menunjukkan informasi pendapatan bunga 880.000 dan beban administrasi 150.000. Bagaimana perhitungannya? Kalian harus ingat perubahan debit dan kredit.
ya, ketika bertambah ada di sebelah mana, ketika berkurang ada di sebelah mana. Itu akun-akun yang harus kalian pahami. Nah, ketika menerima pendapatan bunga, pendapat pasti ya, di sini pendapatan bunga bertambah ya. Pasti pendapatan bunga kan bertambah ya. Nah, kemudian pendapatan bunga bertambah itu ada di posisi kredit sebesar 880. Oke. Nah, ini interest revenue adalah pendapatan bunga bahasa Indonesianya ya. Selanjutnya, tadi ada soalnya di depan beban administrasi bank. Beban bertambah. Beban itu kan kita membayar administrasi bank. Beban bertambah ada di posisi debit sebesar 150. Nah, maka dari itu, kas yang kita terima di Bank Mandiri sebesar 730 hasil dari selisih 880 dikurangi 150 ada di posisi debit karena kas kita bertambah. Oke. Selanjutnya soal 3. Soal 3 di sini ada memo lagi, stock of name. Stock of name, stok itu persediaan dari perlengkapan sebesar 4.950. Nah, ini maksudnya apa? Ketika stock of name dicek di gudang itu ada senilai 4.950. Nah, kalian harus cari tahu nih. Cari tahu apa? Oke. Kalian harus cari tahu awal saldo itu ada berapa. Nah, kalian buka dulu nih buku besar setelah kalian mohon maaf, buka neraca saldo setelah buku besar. Kalian kan pertama udah bikin jurnal tuh waktu awal. Setelah itu kalian membuat buku besar, setelah itu kalian membuat neraca saldo. Lah kalian buka tuh neraca saldonya. Maka akan kelihatan kalau perlengkapan atau supplies di sini diketahui 7.410. Nah, kalau yang tadi sisanya tinggal 4.950. Maka perhitungannya 7.410 dikurangi 4.950 hasilnya 2.820. Oke, next. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya kalau kita sudah, ini kan berarti yang sudah terpakai ya. Kalau tadi yang 4.950 ini yang sisa, yang 2.820 adalah yang terpakai. Maka beban perlengkapan bertambah sebesar 2.820 dan perlengkapannya berkurang sebesar 2.820. Perlengkapan berkurang karena sudah dipakai. Gitu ya. Ini untuk part 1 Ibu kasih soalnya 3 dulu. Silakan dipahami. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.